Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjal Fawas. Di sini saya akan menerangkan tentang benua Afrika, di mana saya akan menjelaskan tentang teritorinya dan lalu tentang perekonomiannya, dan yang terakhir yaitu tentang perpolitikannya. Yang pertama, Afrika itu adalah benua terbesar kedua di antara semua benua, dan penduduknya yaitu terbanyak setelah Asia. Teritorinya seluas 30.224.050 km dengan 800 juta penduduk di 54 negara. Secara teritorial, Afrika terbagi menjadi 5 regional. Yang pertama yaitu Afrika Timur. Di dalamnya terdapat 18 negara, antara lain yaitu Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, lalu Mayotte, Mozambik, Reunion, Rwanda, lalu Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, dan Zambia. Lalu region yang kedua yaitu region Afrika Tengah, terdiri antara 9 negara, yaitu antara lain Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Republik Demokratik Kongo, lalu Guinea Khatulistiwa, lalu Gabon, lalu Republik Demokratik Sao Tome dan Principe. Lalu region yang ketiga yaitu Afrika Utara. Di antaranya yaitu terdapat 12 negara, antara lain Algeria, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Sudan Selatan, Tunisia, Sahara Barat, Kepulauan Kanari, Ceuta, lalu Kepulauan Madeira, dan Melilla. Lalu region yang keempat yaitu Afrika bagian selatan. Di dalamnya terdapat 6 negara, antara lain yaitu Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland. Lalu yang region yang terakhir yaitu region Afrika Barat, terdapat 17 negara di dalamnya, antara lain Benin, Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Britania Raya, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Secara perekonomian, Afrika memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Namun, Afrika menjadi benua yang lumayan termiskin dan terbelakang di dunia. Hal ini berakibat dari berbagai sebab yang mencakup, yaitu pemerintah yang korup, yang sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, perencanaan pusat yang gagal, tingkat buta huruf yang tinggi, kurangnya akses ke modal asing, dan seringnya konflik antar militer. Menurut laporan PBB, pada tahun 2003, peringkat 24 ke bawah, semuanya terisi dari negara-negara Afrika. Secara politik, Afrika dikenal dengan adanya stigma benua yang penuh ketidakstabilan. Negara-negara di Afrika mengalami kemelut yang tidak berakhir dalam hal politik, pemerintahan, dan perekonomian. Afrika mengalami transisi
pasca kemerdekaan, di mana sistem politik demokrasi dari pemerintahan Barat mulai diadopsi di negara-negara Afrika. Hal ini berpengaruh terhadap pemerintahan Afrika, terhadap perpolitikan di Afrika, yang mana Afrika mengalami ketergantungan terhadap negara induk yang telah menjajah, negara yang telah merdeka melakukan kompromi dan deal politik dengan negara induk yang notabene memiliki kepentingan atas Afrika. Ketidakstabilan politik terjadi ketika implementasi demokrasi tidak sejalan dengan wacana tujuan negara. Struktur politik dibangun atas konflik kepentingan. Hal ini membuat negara-negara di Afrika mengalami perpecahan dan terbagi menjadi banyak negara yang sebelumnya hanya beberapa negara, di mana contohnya yaitu ketika Sudan dan memecah menjadi Sudan dan Sudan Selatan, dan banyak lagi contohnya. Hal ini, konflik kepentingan inilah yang menyebabkan tidak adanya kestabilan di perpolitikan Afrika. Penguasa berupaya meredamkan segala bentuk gangguan dan ancaman konflik, namun secara tidak langsung, secara lain, demi untuk mencapai kestabilan itu, menjadikan seorang penguasa melakukan segala tindakan yang diperlukan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.